Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Amalia Sangidu, mahasiswa PPG Fisika Universitas Ahmad Dahlan, ingin menyampaikan materi tentang rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif dengan prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Rencana pembelajaran dan asesmen dirancang untuk memberi panduan kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru hendaknya memahami capaian pembelajaran yang merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada fase tertentu. Setelah memahami capaian pembelajaran, pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh pendidik adalah tujuan pembelajaran yang perlu dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih jam pelajaran sehingga pada tahap akhir fase, peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran. Dalam penulisan tujuan pembelajaran, sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Sedangkan lingkup materi adalah konten atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir suatu unit pembelajaran. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, barulah pendidik melakukan perencanaan pembelajaran dengan menyusun alur tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pendidik sudah dapat menyusun rencana pembelajaran dan asesmen berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Sebelum merancang pembelajaran dan asesmen, pendidik hendaknya memahami prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Contoh hal yang dapat dilakukan guru yaitu melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap perkembangan, dan pencapaian peserta didik sebelumnya, dan melakukan pemetaan. Selain itu, guru juga dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Contohnya, guru dapat memberikan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya, dengan memberikan pertanyaan yang membangun pemahaman bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Contohnya, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran mutakhir yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Contohnya, guru dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan konteks dunia nyata atau peristiwa-peristiwa di sekitar peserta didik yang dapat menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Contohnya, guru dapat melakukan pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberi dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan melepas sedikit demi sedikit dukungan tersebut untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka. Setelah memahami prinsip pembelajaran, mari kita bahas tentang prinsip asesmen.
Prinsip asesmen yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Hal yang dapat dilakukan guru adalah melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri atau self-assessment, penilaian antar teman atau peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola berpikir tumbuh atau growth mindset, dan juga untuk memotivasi peserta didik. Prinsip yang kedua yaitu asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Pendidik diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, guru dapat mengkomunikasikan kepada peserta didik tentang jenis, teknik, dan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran. Harapannya, peserta didik akan berusaha mencapai kriteria yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Prinsip yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Contohnya, guru dapat menggunakan instrumen yang mampu mengukur capaian kompetensi dengan tepat. Prinsip asesmen yang keempat yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Selain itu, juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Contohnya, dalam pelaporan, guru dapat menuliskan laporan kemajuan belajar dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Kemudian, ketercapaian kompetensi dituangkan dalam bentuk angka dan juga deskripsi. Prinsip yang terakhir yaitu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sehingga satuan pendidikan perlu memikirkan strategi agar hasil asesmen yang digunakan dapat dijadikan refleksi oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Setelah memahami prinsip pembelajaran dan asesmen, barulah guru melakukan perencanaan pembelajaran dan asesmen. Perencanaan yang pertama yaitu guru menganalisis capaian pembelajaran untuk menentukan tujuan pembelajaran dan memetakan alur tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu, guru mulai mengidentifikasi tujuan pembelajaran beserta dimensi profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan di pembelajaran. Kemudian langkah yang ketiga, guru dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum proyek dimulai atau di awal proyek. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan pencapaian alur perkembangan dimensi dan untuk mengetahui perkembangan psikologi dan sosial emosi peserta didik serta nilai atau kondisi keluarga yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar peserta didik. Langkah selanjutnya, guru dapat melakukan personalisasi pembelajaran. Langkah kelima, guru mulai dapat mengembangkan modul ajar. Dalam pengembangan modul ajar, guru dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi selama modul ajar yang dihasilkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan aktivitas pembelajaran dalam modul ajar sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian langkah selanjutnya, guru dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil asesmen formatif dan sumatif. Setelah itu, guru
dapat melakukan pelaporan hasil belajar dan melakukan evaluasi pembelajaran dan asesmen setelah selesai melakukan serangkaian pembelajaran untuk melakukan perbaikan. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih.